Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anak malu dengan ibunya yang terlalu gemuk di depan temannya hingga ambulans membawanya keluar dari gym. Rosie patah hati saat mengetahui bahwa putranya James malu padanya karena gemuk. Suatu hari dia dibawa pergi dengan ambulans dari gym. Mengejutkan bocah itu hingga merasa bersalah. Apakah ini akan mengubah cara dia memandang ibunya? Rosie selalu menginginkan seorang anak, tetapi karena dia berjuang dengan sindrom ovarium polikistik, dia tidak dapat hamil secara alami. Pada saat dia berusia 40 tahun, dia dan suaminya Dave memutuskan untuk mencoba memiliki anak melalui bayi tabung. Ini adalah harapan terakhir kami untuk memiliki anak, serunya. Saya berdoa semoga berhasil. Saya ingin menjadi seorang ibu, katanya saat dokter menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Setelah beberapa minggu, Rosie dan Dave mengetahui bahwa mereka hamil. Mereka sangat gembira dan memastikan bahwa rumah mereka mendukung kehamilan yang sehat. Apapun yang Anda butuhkan, beritahu saya, Dave meyakinkan istrinya. Jangan repot-repot bekerja lagi, keluarga kita sudah ditanggung. Katanya meminta Rosie berhenti dari pekerjaannya agar dia bisa tetap bebas stres selama kehamilannya. 9 bulan berlalu dan Rosie melakukan segala yang dia bisa untuk tetap sehat. Dia mengambil vitamin prenatalnya, melakukan latihan kardio, dan melepaskan diri dari lingkungan yang penuh tekanan. Setelah kelahiran putra mereka, James, dia dan Dave memiliki semua yang mereka inginkan. Putra mereka sekarang adalah seluruh dunia mereka, dan tidak ada hal lain yang lebih berarti bagi mereka selain bersamanya dan memberikan kehidupan terbaik. Ketika James berusia 10 tahun, seluruh keluarga harus pindah ke negara bagian lain karena promosi pekerjaan Dave. Dari kota kecil, mereka didorong ke kota besar dan modern, dan dia bersekolah di sekolah yang lebih besar dengan orang-orang yang lebih kaya. Suatu hari, Rosie melihat perubahan besar pada James. Ketika dia menyuruhnya masuk ke dalam mobil agar dia bisa membawanya ke sekolah, dia menolak. "Aku akan naik bis sekolah saja," katanya bergegas keluar pintu sebelum Rosie sempat mengatakan apa-apa lagi. Pada awalnya dia tidak berpikir itu ada hubungannya dengan dia. Dia berasumsi bahwa James menikmati kebersamaan dengan teman-temannya dan mereka semua naik bis sekolah bersama. Hanya ketika mereka berada di toko kelontong, suatu hari dia menyadari bahwa dia adalah masalahnya. Saat mereka sedang memilih beberapa bahan makanan, James tiba-tiba melihat teman-temannya. Dia dengan cepat lari dari ibunya sebelum mereka bisa melihatnya. "Hai," dia menyapa mereka. "Oh, hai James. Aku tidak tahu kamu bebas hari ini. Kami akan mengajakmu untuk jalan-jalan," kata temannya, Simon. "Anda dengan siapa?" dia bertanya. "Aku bersama ibu," desah James. Dia bilang aku harus menemaninya ke toko bahan makanan agar ada yang bisa membantunya membawakan tas, keluhnya. "Ya, jangan membeli terlalu banyak makanan, atau kamu bisa jadi gemuk. Itu ada dalam genmu," goda salah satu temannya. James bisa merasakan wajahnya memerah. "Bu, kamu sangat memalukan. Semua orang mengira aku anak dari pecundang gemuk," pikirnya pada dirinya sendiri. "Hai, tentu saja tidak." James berusaha mengecilkan situasi. "Ngomong-ngomong, aku akan pergi sebelum dia mulai meneriakiku dari lorong," katanya. Bergegas mengucapkan selamat tinggal sebelum teman-temannya bisa melihat ibunya. "Kamu mau pergi kemana?" tanya ibunya.
Aku melihat teman-temanku. Aku hanya menyapa, jawab James santai. Oh, aku ingin sekali bertemu dengan mereka, Rosie memberitahunya. Lain kali perkenalkan aku, oke? James menghela nafas. Tidak mungkin, Bu. Aku ingin pulang. Bisakah kita pulang sekarang? Katanya berjalan menuju konter agar mereka bisa membayar. Rosie bertanya-tanya apakah dia mengatakan sesuatu untuk menghina putranya. Dia mengikutinya dan membayar belanjaan mereka sebelum pulang. Beberapa minggu kemudian, Rosie menerima telepon dari salah satu orang tua di sekolah James. Bagaimana kabarmu, Rosie? Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya sang ibu. Bingung, Rosie bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Dia merasa baik-baik saja dan tidak sakit sama sekali. Hanya saja ada acara hari ibu di sekolah, tapi kamu tidak ada. James bilang kamu sedang tidak enak badan. Apa kamu tidak menerima kartu yang dibuatkan James untukmu? Mereka diminta untuk menggambar ibu mereka. Wanita di telepon itu mengungkapkan. Rosie bisa merasakan dadanya menegang. Kenapa dia tidak mengundangku di acara hari ibu mereka? Pikirnya pada dirinya sendiri. Setelah mengakhiri panggilan, Rosie pergi ke kamar James untuk melihat apakah kartu hari ibu yang dibuatnya ada di sana. Benar saja, dia menemukannya di bawah bukunya. Tetapi alih-alih menggambarnya, dia menggambar dirinya sendiri dan menulis kata-kata "Selamat Hari Ibu" dari James. Ketika James pulang dari sekolah hari itu, dia memutuskan untuk berbicara dengannya. James, ibu mendapat telepon dari ibu lain bahwa kamu tidak mengundang ibu di acara hari ibu di sekolahmu. Ada apa? Apakah kamu kesal dengan ibu tentang sesuatu, sayang? Dia bertanya padanya. James berhenti dengan ragu-ragu sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Teman-teman sekelasku menyebutku sebagai anak laki-laki baru dengan ibu yang gemuk, ungkapnya. Aku tidak ingin diejek karena berat badanmu. Tolong, Bu, pergilah ke gym. Atau aku akan selamanya dikenal sebagai anak dengan ibu yang gemuk. Rosie tidak menyangka akan mendengar apa yang baru saja dikatakan James. Dia diam-diam bangkit dari kursinya dan mengunci diri di kamarnya, terisak. Kalau saja kamu tahu, James, serunya. Aku hanya menjadi gemuk setelah melahirkanmu. Karena perawatan itu mengacaukan hormonku. Keesokan paginya, Rosie memutuskan untuk melakukan diet. Pada siang hari, dia mengerjakan bisnis kecilnya. Dan pada malam hari, setelah menidurkan James, dia akan pergi ke gym 24 jam di lingkungan mereka. Rosie hampir tidak makan, namun dia akan mencoba untuk kehilangan setidaknya 350 kalori setiap kunjungan ke gym. Pada satu titik tubuhnya tidak tahan dan dia pingsan. Selama waktu itu, James sedang dalam perjalanan pulang dari kunjungan lapangan sekolah ke negara bagian lain. Dia menyaksikan teman-teman sekelasnya memeluk orang tua mereka dan bertanya-tanya di mana orang tuanya. James, sayang, kata salah satu ibu. Ayahmu memintaku untuk menjemputmu dan membawamu ke rumah sakit, katanya. Rumah sakit? Kenapa? Siapa yang ada di rumah sakit? Dia bertanya. Ibumu. Dia dibawa pergi dengan ambulans dari gym dan ayahmu ada bersamanya. Wanita itu menjelaskan, ayo, aku akan membawamu ke mereka. James menangis sepanjang perjalanan mobil. Dia merasa sangat bersalah karena mendorong ibunya ke ambang kelelahan dan sekarang dia berada di rumah sakit. Begitu dia melihatnya dengan infus terpasang di tangannya, dia mulai terisak. Maafkan aku, ibu, tangisnya. Apa yang terjadi? Aku ingin menjadi ibu tercantik di dunia untukmu, nak, kata ibunya lemah. Aku tidak ingin kamu malu padaku lagi, tangisnya. James menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, ibu, isaknya. Aku tidak ingin kamu sakit. Maafkan aku karena mendengarkan teman sekelasku. Ibu yang paling cantik adalah ibu yang sehat.
tolong, sehat dan sembuh. Aku tidak ingin kehilanganmu," katanya. Setelah beberapa hari, Rosie keluar dari rumah sakit. Sejak itu, James tidak lagi malu padanya. Dia dengan bangga akan mengendarai mobil ibunya dalam perjalanan ke sekolah, dan dia akan memperkenalkan ibunya kepada teman sekelas manapun yang mereka temui di kota. Setiap kali anak-anak diminta menggambar potret orang tua mereka, James akan menggambar Rosie dan menunjukkan karya seninya kepada teman-temannya. Dia tidak lagi malu, dan teman-teman sekelasnya belajar untuk tidak menggodanya karena itu, melainkan mengaguminya karena dia sangat mencintai ibunya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Orang tua Anda telah mengalami lebih dari yang pernah Anda ketahui. Menghargai mereka. James hanya mengira ibunya gemuk karena dia malas. Tidak tahu bahwa alasan mengapa berat badannya bertambah adalah karena efek samping melahirkannya. Orang yang menghina orang yang Anda cintai bukanlah teman sejati. James terlalu peduli tentang apa yang dipikirkan anak-anak lain tentang dirinya, sampai-sampai tidak menghormati ibunya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa teman sejati tidak akan menghina orang tuanya dengan alasan apapun, dan bahwa dia hanya bergaul dengan orang yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.